kalau kami sudah menaikkan pujian dan penyembahan, inilah waktunya Tuhan, teduhkan hati dan pikiran kami, supaya kami terima apa yang daripadamu, firman yang akan memberikan kepada kami pengertian untuk apa yang harus kami kerjakan. Bagaimana kami boleh menjadi bagian daripada setiap rencanamu. Lewat firman-Mu kami boleh mengenal akan setiap panggilan-Mu. Lewat firman-Mu Tuhan boleh disingkapkan apa yang harus kami kerjakan. Terima kasih Bapa. Biarlah pagi hari ini Engkau berbicara secara pribadi kepada kami. Turunkan atas kami hikmat, wahyu dan pengertian yang akan memberikan kepada kami Tuhan cara berpikir yang berbeda, pengertian yang berbeda dan pewahyuan yang terus bertambah-tambah dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, pengurapan yang daripadamu turun atas kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang di tempat ini maupun yang ikut dalam streaming. Hari-hari ini saya membaca satu istilah yang baru, YOLD katanya. Itu singkatan dari young and old, young old gitu. Itu sedang beken lah, terkenal gitu di Jepang ya, orang-orang Jepang suka YOLD itu. Saya pikir kita juga suka lah. Kenapa? YOLD itu satu generasi, yang old itu usia 60 sampai 75. Dikatakan muda ya tapi tua juga gitu ya. Nah, beberapa waktu yang lalu saya mengunjungi orang yang berulang tahun. Kan ada kue ulang tahun ya. Kue ulang tahun di situ nggak ada lilin sekarang sih, nggak ada angka berapa-berapa. Terus saya dikasih tahu gini, zaman sekarang mah kue ulang tahun nggak pakai umur katanya. Soalnya nanti pada tahu umurnya berapa. Padahal kalau anak umur 7 tahun, 8 tahun dia senang tambah gede, tambah gede. Rupanya kalau yang tua nggak mau ketahuan umurnya berapa. Jadinya nggak pernah pakai angka lagi. Paling tulisan happy birthday gitu aja, nggak ada lilinnya. Nah, kenapa seperti itu? Ya biasanya ya kalau sudah tambah tua memang suka diumpetin umurnya supaya jangan tahu. Karena apa? Ya istilah yang old ini kan berarti kan memang sebenarnya masa-masa usia yang katanya 60 sampai 75 tahun. Di Indonesia ASN ya sekarang sebutannya, PNS itu sekarang sebutannya ASN ya. Itu umur 55 udah pensiun. Kalau guru-guru 60 pensiun, mereka sebenarnya masih kuat-kuat, mereka sebenarnya masih kreatif gitu. Tapi peraturan seperti itu. Nah seringkali kalau sudah pensiun, mereka mulai loyo. Karena merasa ya saya udah gak berguna lagi. Wah saya sekarang udah gak tahu mau kerja apa. Apalagi ya saya punya pengalaman ketemu beberapa guru biasanya kalau sudah pensiun umur 60 mulai sakit-sakitan. Dan kemudian meninggal. Kami pernah berbuat 3 tahun sebelum pensiun itu mereka dikasih sebuah pembelajaran untuk berbisnis, berwirausaha atau apa yang mereka dapatkan setelah mereka mendapat uang pensiun maupun uang pesangon ya, uang pengabdian. Nah, kenapa? Karena tiba-tiba di dalam pikiran terkonsep bahwa saya sudah tua, saya sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi mari pagi ini saya mengajak untuk kita membaca firman Tuhan, apa yang sebenarnya Tuhan inginkan bagi kita semua sebagai anak-anak Tuhan, entah berapapun umur kita ya. Dibuka di dalam Mazmur 92 ayat 13 sampai 15. Dikatakan demikian Mazmur 92 mulai ayat 13. Orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar. Ya, sampai di sini. Nah, di sini dikatakan, di sini jelas bahwa sebenarnya mulai ayat 13, coba ditayangkan yang 13 dulu.
Dikatakan di sini kalau yang di 13 sih, orang benar akan bertunas seperti pohon korma. Ini cerita orang benar dulu. Dan dia akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Gak ada ceritanya orang benar bertunas seperti pohon korma sampai 60 tahun. Gak ada. Dan dia tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon sampai 60 tahun. Gak ada juga. Dikatakan orang benar akan bertunas seperti pohon korma. Kita tahu kalau kita belajar tentang pohon korma itu pohon yang usianya panjang banget. Dan pohon korma itu pohon yang kuat banget. Karena pohon korma itu sebelum tumbuh ya dia akan ditekan dulu. Benih itu yang ditaruh dia akan ditekan dengan batu yang kuat sehingga dia tidak tumbuh ke atas, tumbuh ke bawah untuk membangun sebuah akar yang nanti akan menopang pohon itu. Jadi di sini dikatakan kalau orang benar dia akan bertunas seperti pohon korma. Jadi akan kuat sekali, long life. Dia akan hidup panjang gitu kan. Jadi nggak ada batasnya yang membatasin ya Tuhan ya. Tapi maksudnya artinya di sini orang benar itu nggak dibatasi. Kamu hanya boleh kerja sampai 55 tahun, hanya boleh berbuah sampai 60 tahun. Enggak. Tapi dikatakan dia akan bertunas seperti pohon korma, panjang. Selalu ada kesempatan selama hidup dia masih tetap bisa berbuah. Nah, orang benar itu yang seperti apa? Mari kita buka Kejadian 6 ayat 9. Kejadian 6 ayat 9. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Jadi orang benar itu orang yang selalu bergaul dengan Allah. Yang selalu kemarin Sophie nyampaikan ya, knowing Lord, knowing God. Jadi artinya yang mengenal, yang terus bergaul terus dengan Tuhan. Jadi dia jadi orang benar. Kenapa? Ketika kita bergaul dengan kebenaran, karena Kristus sendiri itu kebenaran, Allah itu kebenaran. Maka kita itu biasakan, jadi kita akan hidup juga jadi benar. Saudara, kita tahu siapa kita, orang bisa kenal kita. Sebenarnya nggak perlu deket-deket sama kita. Lihat aja teman-temannya siapa yang suka bergaul. Temennya cemooh, kita tukang nyemooh lah. Temennya orang yang selalu ngomongin orang, gosipin orang, nanti kita juga akan jadi orang yang mirip begitu. Nah, ketika kita bergaul dengan Allah yang kebenaran itu sendiri, maka kita pasti menjadi orang yang benar. Demikian juga Nuh. Nuh dikatakan seorang yang benar karena dia hidup bergaul dengan Allah. Jadi kalau kita lihat kembali tadi kepada Mazmur, maka kita tahu bahwa sebenarnya bagaimana hidup kita itu adalah hidup yang bergaul dengan Allah. Ketika kita mau dikatakan menjadi orang benar yang bertunas seperti pohon korma, hidup kita harus tidak pernah lupa kita punya teman, kita punya sahabat, kita punya, tadi dikatakan ada sobat yang setia. Itu siapa? Yesus. Kita punya sahabat, kita punya sobat yang setia. Dan kita terus bergaul, kalau namanya sahabat pasti karena bergaul ya. Kalau saya punya sahabat Gigin, ya sering ketemu dong. Enggak, setahun sekali ketemunya ya, enggak jadi sahabat ya. Kalau kita jadi sahabat itu karena kita bergaul terus menerus. Dan dengan Tuhan juga seperti itu. Kita bergaul maka kita akan menjadi orang yang dibenarkan, orang yang benar karena bergaul dengan kebenaran itu. Dan itu hidup kita, orang benar kita akan bertunas seperti pohon korma dan tumbuh subur. Jadi bertumbuh, enggak dari dulu sampai sekarang kan Tuhan Yesus enggak berubah. Jadi saya juga tidak berubah, Tuhan Yesus tidak berubah karena dia punya kasih yang sempurna. Tapi kita yang terus harus berubah. Karena kita harus disempurnakan sampai serupa dengan Kristus. Nah itu lewat banyak proses ya. Nah tapi kita bisa tahu sekarang bahwa kita harus bertumbuh. Jadi cirinya adalah kita benar, jadi orang benar yang terus akan bertumbuh. Jadi hidup kita terus
Bertumbuhnya bukan tambah lama tambah tinggi, enggak. Tapi ya kalau kita sudah seperti saya udah mentok lah tingginya segini ya, enggak mungkin bertumbuh lagi. Tapi bertumbuh dalam mengenal Tuhan, bertumbuh dalam cinta kita kepada Tuhan, bertumbuh yang itu yang pernah saya katakan di sini. Jadi pernah kirim bukan karena penyembahan kita tambah lama jadi Tuhan tambah sayang sama kita. Tapi ketika kita menyembah Tuhan dengan semakin sungguh-sungguh, cinta kita yang bertambah dengan Tuhan. Sama ketika kita bergaul, kita deket-deket sama Tuhan. Bukan Tuhan jadi lebih baik, lebih sayang sama kita. Tapi ketika kita bergaul, kita semakin mengerti, semakin mengasihi Dia. Kalau kasihnya Dia emang sudah sempurna. Dan seperti itu, dan dikatakan orang benar itu bertunas seperti korma dan dia akan tumbuh subur. Tumbuhnya bukan tumbuh sedikit-sedikit, tapi subur. Kemarin kan ada di depan taman Tuhan itu anggrek ya, rupanya lupa disiram kali ya. Jadi daun-daunnya tuh memble semua gitu. Tapi kemudian mulai disiram, sedikit kelihatan agak seger. Gak tahu, saya belum lihat lagi sampai siang ya. Tapi saya percaya ketika terus diberi nutrisi. Seperti kita, nutrisinya adalah firman Tuhan. Kita mengecap firman Tuhan, menikmati firman Tuhan, maka kita akan tumbuh subur. Gitu, tumbuh subur itu nanti juga akan kelihatan. Daunnya rindang, buahnya banyak dan sebagainya. Nah seperti itu. Harus bertumbuh kita juga. Jadi kalau pohon ya, pohon itu bisa hidup, kelihatan gak mati, hidup. Tapi gak tumbuh-tumbuh, buahnya yang gak keluar-keluar, ya segitu-gitu aja, tetap aja, enggak. Tapi Tuhan katakan kau harus tumbuh subur, artinya bertumbuh, buahnya keluar, daunnya rindang, hijau. Enggak mati, enggak hidup juga enggak gitu ya, enggak. Oh ini hidup kok, hidup tapi enggak pernah menghasilkan apa-apa. Bukan itu, tapi subur pertumbuhannya. Dan bagaimana kita bertumbuh itu? Coba kita lihat di ayat yang ke-14 dikatakan demikian. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Jadi bagaimana kita bisa bertumbuh subur kalau kita ditanam di bait Tuhan. Kalau kita itu ada jatuh di tanah yang baik. Nanti tanah yang baik itu bait Tuhan. Mari kita lihat coba di dalam Markus 4. Markus 4 kita lihat ya. Markus 4 ayat yang ke-8. Sebagian jatuh di tanah yang baik, ia tumbuh dengan suburnya dan berbuah. Hasilnya ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 100 kali lipat. Ini perumpamaan tentang menabur benih itu. Nah, jadi kita lihat di sini kalau ditanam di bait Tuhan itu sama juga dengan benih yang jatuh di tanah yang baik. Yang akan menghasilkan 30 kali lipat, 60 kali lipat, bahkan 100 kali lipat. Jadi kita tumbuh subur itu menghasilkan, bukan cuma sekedar pohon yang hidup, tapi pohon yang menghasilkan, bahkan dikatakan bisa sampai 100 kali lipat. Nah, jadi kita melihat di sini bagaimana kita bisa bertumbuh kalau kita itu menjadi tanah yang baik. Ketika ada firman masuk, jatuhnya di tanah yang baik. Tanah yang subur, yaitu di bait Tuhan. Jadi tanah yang baik dibentuk ketika kita dengar firman, bagaimana kita meresponi. Ibu Nani sering bilang, kalau dapat firman, samber itu, disamber. Disamber itu maksudnya jadikan hidup kita. Maaf, kita itu jadi tanah yang baik. Nyamber, jadi waktu firman itu datang, kita responi. Seperti yang Tuhan mau, jangan cuek-cuek saja. Nah di dalam perumpamaan tentang benih ini, tentang seorang penabur, kalau kita lihat ayat 15. Nah, ini saya nggak bacain karena nanti panjang sekali ya. Saya tahu semua sudah tahu ceritanya. Ayat 15 ketika penabur benih itu menjatuhkan benihnya, dikatakan orang-orang yang di pinggir jalan
tempat firman itu ditaburkan ialah mereka yang mendengar firman, lalu datanglah iblis dan mengambil firman yang baru ditaburkan di dalam mereka. Jadi ya nggak bisa numbuh karena apa? Ketika dengar firman diumpamakan sebagai benih itu jatuhnya di pinggir jalan. Di pinggir jalan jadi sebentar kemudian diambilin tuh benihnya sama iblis. Artinya apa? Ketika kita ditanam tapi tidak di bait Tuhan, kita itu seperti tanah hati kita itu seperti punya celah. Mungkin kepahitan, mungkin kemarahan. Dengar firman, firman yang sama, tapi tidak bisa bertumbuh firmannya. Kenapa? Karena di dalam hati kita itu tanahnya penuh dengan kepahitan, kejengkelan, nggak percaya. Masa iya? Itu kan bisa terjadi karena Ibu Nani deket sama Tuhan. Kalau saya, nah itu dicuri sama iblis firman itu. Sehingga tidak bisa bertumbuh, benih itu diambil lagi. Orang-orang yang selalu membuka celah-celah di dalam hidupnya. Udah tahu sakit hati itu gak baik, udah tahu iri itu gak baik, udah tahu itu merugikan hidup kita. Tapi ya disimpan terus, cerita yang pahit terus, cerita yang pahit terus. Nah firman masuk, ngerti, tapi tidak bisa bertumbuh firmannya. Kenapa nggak bisa bertumbuh? Ya karena tanah hati kita itu seperti tanah yang di pinggir jalan itu. Nggak bisa buat tumbuh, kita buka celah. Iblisnya tahu, oh masih di atas nih benihnya. Nggak tertanam, comotin. Akhirnya kita nggak bisa berbuah dan tidak bisa bertumbuh yang pasti. Ayat yang ke-16 dikatakan demikian. Demikian juga yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu. Ialah orang-orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Lanjut ayat 17. Tetapi mereka tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila kemudian datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, mereka segera murtad. Nah yang kedua benih ini bisa juga tidak jatuh di bait Tuhan. Artinya tanah hati kita bukan bait Tuhan lagi, tanah hati kita berbatu-batu. Berbatu-batu waktu kemudian ada masalah dikit, gak Tuhan-Tuhan lagi. Ada sedikit penganiayaan, mungkin kita udah benar-benar mau lakukan yang baik. Tapi diomongin orang, ngapain gak Kristen-Kristenan lagi. Banyak penganiayaan karena firman, mereka segera murtad. Ini tanah hatinya batu-batu, bukan bait Tuhan, bukan taman Tuhan, bukan tanah yang baik. Jadi gak bisa numbuh juga. Gak bisa numbuh juga. Nah jadi kita melihat bahwa tanah yang penuh batu-batu. Yang kecewa, loh Tuhan janji Tuhan begini, kenapa saya ngalami begini ya. Minggu lalu saya cerita di PA ya tentang kebaikan Tuhan. Kita pikir kebaikan Tuhan itu kalau kita dapat apa yang kita inginkan. Padahal kebaikan Tuhan di Ulangan bilang, oleh kehendak Tuhan aku bawa kamu ke padang gurun. Nah di padang gurun itu apa isinya? Padang gurun itu kan mau nanam apa juga gak tumbuh. Padang gurun dikasihnya cuma mana. Tapi gak pernah kurang sih, gak pernah kurang. Tapi ya makannya mana, makanannya mungkin mana itu kurang enak ya. Menurut saya sih mungkin sebenarnya kurang enak. Dan kalau ngambil mana nggak terus mana langsung bisa masuk mulut, harus digiling dan sebagainya. Tapi tetap di situ dikatakan kasih setia Tuhan, kebaikan Tuhan. Di dalam tetap bisa membawa kita ke padang gurun. Dengan tujuan Tuhan bilang hanya untuk berbuat baik. Jadi Tuhan itu ujungnya mau berbuat baik tapi bisa lewati padang gurun. Supaya kamu merendahkan diri dan jangan tinggi hati. Ada banyak yang Tuhan persiapkan yang sebenarnya intinya Tuhan itu baik. Nah kalau kita punya tanah yang berbatu-batu gak bisa ngerasain kebaikan Tuhan. Selalu Tuhan itu yang dianggap salah. Selalu kenapa saya begini, Tuhan itu yang gak benar. Nah itu karena tanah kita penuh dengan batu-batuan. Sehingga firman itu masuk gak bisa tumbuh. Karena batu dia kena penindasan sedikit, repot sedikit, susah sedikit, diomongin orang sedikit. Kita bela firman tapi Tuhan,
orang lain tidak bisa ngerti. Saya menjalankan firman tapi orang lain bilang kamu orang Kristen begitu. Padahal kita sedang melakukan firman. Terus kita kecewa. Sekarang gak firman-firmanan. Gitu. Nah itu orang-orang yang tanah hatinya berbatu-batu. Berarti tidak ditanam di bait Tuhan. Tidak ditanam di tanah yang baik. Nah selanjutnya ayat 18 dikatakan. Dan yang lain lagi ialah yang ditaburkan di tengah semak duri. Itulah yang mendengar firman itu ayat 19. Lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan dan keinginan-keinginan akan hal yang lain masuklah menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Nah dikatakan kekhawatiran dunia. Kita khawatir ngadepin pandemi kok gak habis-habis. Tipu daya kekayaan. Aduh kok aku gak bisa begini. Kok aku gak berhasil. Kok aku gak dibukakan jalan. Udah ketok-ketok pintu katanya ketok tapi kok belum dibukakan jalan. Terus semua itu menghimpit seluruh keinginan-keinginan dunia itu menghimpit firman. Sehingga firman itu gak bisa lagi kita mengerti, kita pahami, kita nantikan buahnya. Nah itu seperti benih yang ditanam di semak duri. Jadi benihnya juga gak bisa bertumbuh. Nah semak duri itu menandakan kita begitu banyak kekhawatiran. Aduh gimana ya. Sebagian orang tua murid berharap tatap muka. Kemarin saya mendapatkan pengumuman ya. Kata Pak Jokowi dan juga kata Menteri. Nanti harus tatap muka. Tetapi tatap mukanya terbatas, enggak seperti yang kemarin-kemarin ada. Tapi ada satu poin yang mengatakan begini, tetap persetujuan orang tua. Jadi kalau orang tuanya khawatir, aduh jangan nanti anak saya jangan-jangan jadi sakit. Boleh, enggak tatap muka enggak apa-apa, online tetap. Gitu. Nah ada begitu banyak kekhawatiran yang seringkali justru menghambat sebuah perkembangan. Entah itu dalam pendidikan, entah itu dalam ekonomi, dalam banyak hal kekhawatiran apa ya sih Tuhan nolong saya. Apa sih kok teman saya ditolong kok saya enggak dan sebagainya. Itu membuat firman juga tidak bisa bertumbuh. Dan itu berarti bukan benih yang ditanam di bait Tuhan. Nah selanjutnya kita lihat ayat yang ke-20. Dan akhirnya yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar dan menyambut firman itu. Lalu berbuah. Ada yang 30 kali lipat, ada yang 60, ada yang 100 kali lipat. Jadi gak cuma dengar, tapi dikatakan menyambut. Kalau menyambut itu seperti apa? Kalau menyambut tuh ya sepakat saya percaya. Orang lain ngomong, tapi kok kamu masih begini? Enggak, pokoknya Tuhan saya percaya. Bakal terjadi 100 kali lipat. Orang mau ngomong, tapi buktinya temenmu yang tidak kenal Tuhan lebih enak hidupnya. Wah, kita tidak bisa. Kita pegang terus Tuhan. Kita responi apa yang Tuhan mau. Setiap firman nubuatan yang terjadi, kita aminkan. Kita percaya, tidak peduli yang lain bagaimana. Karena itu firman yang kita dengar, kita sambut firman itu. Ibu Nani sekali lagi istilahnya nyamber. Dideklarasikan tiap hari, aku percaya. Akan terjadi seperti itu. Aku percaya. Entah bagaimana. Ini gak perlu gitu. Saya ingat sekali. Lagi saya ulang tahun yang 2 tahun atau 3 tahun yang lalu ya. Ibu Nani pagi-pagi selalu kalau ulang tahun pesan Tuhan itu disampaikan. Aku lihat kamu dibeli sayap double. Wah saya seneng. Kalau namanya sayap double itu pasti terbangnya lebih tinggi, lebih hebat, lebih apa ya. Saya percaya dan sampai sekarang saya perkatakan. Saya punya sayap itu double. Soal saya terbangnya yang lihat Anda, yang lihat Tuhan. Mbah saya gak tahu saya terbangnya itu benar-benar hebat apa tidak. Bagi saya itu tidak penting. Yang penting adalah saya samber, saya terima firman itu. Dan saya sedang terbang bersama Tuhan dengan double sayap. Udah gitu aja. Lah mana buktinya? Nggak jelas buktinya wong yang lihat Tuhan. Yang lihat semua itu supranatural. Pokoknya saya tahu saya sedang terbang dengan double sayap. Saya responi itu dan saya percaya. Ini saya baru cerita yang supranatural. Tapi saya percaya entah bagaimana terbangnya hebat lah.
Ya enggak tahu, yang tahu hebat ya Tuhan. Dan tapi saya menikmati bahwa kehidupan bersama Tuhan bagi saya sudah hebat. Ternyata Tuhan mau bawa lebih hebat lagi ya amin. Pokoknya saya sedang terbang dengan 2 sayap. Kayak apa sayapnya? Nggak usah dipikirin. Karena itu Tuhan yang udah kasih. Saya tuh bukan orang pelihat. Jadi nggak suka lihat penglihatan itu nggak lihat. Tadi malam saya berdoa. Saya mau nyiapin firman ini. Aduh belum dapat firman tapi kok udah capek. Gitu udah capek. Akhirnya saya bilang begini. Tuhan aku tuh mau dikasih mimpi. Mimpi yang komplit sampai pagi. Saya bangun, saya ngerti saya mau nyampaikan firman apa. Wong sampai ngantuk tuh belum dapat. Doa sudah, penyembahan sudah, belum dapat juga. Jadi saya tuh doa gitu, Tuhan aku kasih mimpi karena saya itu bukan orang yang suka mimpi. Kalau Tuhan kasih mimpi mungkin setahun sekali, berapa nggak jarang mimpi. Saya bisa tahu ini dari Tuhan, tapi jarang sekali. Jadi saya tadi malam doa, Tuhan saya minta ya Tuhan ini saya sudah ngantuk sekali ini Tuhan. Saya minta, saya bilang gitu, saya dikasih mimpi, diajarin lewat mimpi, saya bangun komplit sudah firmannya. Saya bangun jam 4 pagi, enggak ngimpi apa-apa. Saya bangun langsung ingat, ini udah bangun pagi. Ya Tuhan kok saya enggak dikasih ngimpi. Tidak dikasih ngimpi, tapi Tuhan enggak pernah terlambat. Dia berbicara di pagi hari itu di waktu saya saat teduh. Jadi kita percaya bahwa kita harus menjadi tanah yang baik. Sehingga semua benih firman itu ditanam di bait Tuhan. Hidup kita juga tertanam di bait Tuhan. Jadi hidup kita akan terus berbuah. Nah, selanjutnya dari Mazmur tadi, kembali kepada Mazmur tadi. Mazmur 92 ayat 15. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar. Ya, tapi jangan gemuk badannya, apalagi ibu-ibu ya, gak sehat. Jadi jangan gemuk badannya, gemuk rohnya, gemuk hidup persekutuan dengan Tuhan, gemuk pengenalan akan Tuhan itu melebar, gemuk boleh, segar terus. Pada masa tua pun mereka masih berbuah. Jangan mikir, aduh saya sekarang sudah tua ya. Nah kita kan seringkali gini, lupa, aduh memang dasar faktor U ini tuh ya. Kita mengamini bahwa ketuaan kita membuat kita pelupa. Ketuaan kita membuat kita lemah. Mungkin secara fisik, Paulus juga bilang, fisik kita, badan kita lemah, tapi roh kita akan menjadi kuat. Tapi kalau saya ngomong, saya nggak mau lemah, saya mau tetap kuat terus. Nggak perlu dituntun orang. Saya sih kalau bisa jalan terus gitu, jalannya cepat. Karena saya itu biasa jalan cepat ya. Jadi kalau jalan cepat ya pengennya saya cepat. Satu ketika saya dijemput Pak Gideon, saya keluar dari rumah gitu. Terus kata Pak Gideon gini, hei nenek kok jalannya cepat. Ngomongnya kayak gitu. Saya bilang oh gitu tah cepat. Saya tidak mau mengurangi karena saya masih bisa jalan cepat. Masa kalau sudah tua terus kita jalannya mau pelan-pelan? Ya enggak lah. Tapi itu kan kebiasaan ya, enggak apa-apa. Nah, tapi saya mau katakan di sini kita harus tetap berbuah. Firman Tuhan ngomong tidak ada berhentinya. Masa tua pun tetap berbuah. Lihat di sekeliling kita. Siapa yang masih tetap berbuah? Tahu? Ibu Nani. Ibu Nani umur 77 loh. Double 7. Masih terus berbuah. Masa kita yang lebih muda enggak mau berbuah? Udahlah faktor U, udah loyo, istirahat dulu. Wah itu namanya kita tidak mau ditanam di bait Tuhan. Tuhan selalu mau membuat kita bertumbuh, kita berbuah. Karena itu mari kita tahu umur Anda berapapun enggak usah. Makanya kalau ulang tahun enggak usah pakai lilin. Supaya enggak ada yang tahu umurnya. Ya. Udah biarin aja, umur sih boleh aja. Kadang-kadang umur bikin kita stres juga ya. Oh kok saya sudah tua, kecuali yang anak-anak muda. Kalau anak-anak kan seneng, tambah umur, oh ada tambah seneng kita tambah gede gitu ya. Kalau yang tua, iya ya saya sudah tua, jangan. Bahwa karena masa tua pun kita harus tetap berbuah, menghasilkan sesuatu. Berbuah itu, buah kan gak pernah dimakan diri sendiri kan. Buah selalu dimakan oleh orang lain di sekitarnya. List jualan buah,
kita ikut makan, kita yang makan kan. Dari mana pohonnya nggak jelas, pokoknya yang penting ada buah kita nikmati. Nah buah itu dinikmati banyak orang, biarlah hidup kita juga terus dinikmati oleh banyak orang. Nah, kita tahu bahwa kita akan menjadi berbuah, kita akan jadi gemuk rohnya, jangan gemuk badannya ya. Dan kita tetap segar. Di sini nih banyak orang ngomong katanya di Sion ini ibu-ibu itu mukanya segar dan awet muda. Amin, amin. Loh pemimpinnya awet muda, kalau kitanya tambah tua nanti kita jadi kelihatan lebih tua dari Ibu Nani. Iya kan? Kita juga, Ibu Nani kan kuncinya tiap hari minta cahaya Tuhan mencahayai mukanya. Saya ya ikut-ikutan supaya nanti muka saya nggak ngebalap Ibu Nani gitu kan. Ya supaya saya juga awet muda. Ya, dan terus berbuah. Tidak pernah berhenti berbuah. Makanya kita tahu di dalam Mazmur 92 itu kita harus menjadi orang benar. Orang benar adalah orang yang bergaul dengan Allah. Dan kita terus bertumbuh karena kita ditanam di bait Tuhan. Dan kita akan terus berbuah. Enggak cuma numbuh, enggak ada buahnya. Ayo kalau punya pohon tumbuh gede subur daunnya tapi enggak pernah berbuah. Jengkel enggak? Keprasin aja ya kan. Punya pohon anggrek berbuah, waduh ditata di depan taman Tuhan. Seneng lihat berbunga ya kan. Ada hasilnya. Jadi kita juga begitu. Dan yakinlah ketika kita jadi orang yang bergaul dengan Tuhan. Dan kita selalu meresponi firman. Seperti firman itu jatuh di bait Tuhan, di tanah yang baik. Maka kita akan berbuah. Itu secara otomatis kita akan gemuk, kita akan segar dan kita akan berbuah. Dan setiap orang boleh terima berkat lewat hidup kita. Karena buah-buahnya manis, jangan asem ya. Tapi kalau di bait Tuhan pasti buahnya indah dan manis. Tuhan Yesus memberkati. Tempat menyembah bait Allah itu di situ ada apa? Ada tabut perjanjian, ada pelita, ada kolam pembasuhan, terus ada meja, tempat roti, persembahan. Nah itu berbicara tentang semua perlengkapan yang ada di dalam bait Allah. Untuk apa? Untuk perlengkapan kita ketemu Tuhan, untuk mendekatkan diri kepada tabut perjanjian itu ya. Ada pelita yang berbicara tentang kita harus tetap pelita kita menyala. Kalau kita ditanam di bait Allah, kita tidak akan kekurangan, ya. Tidak akan menjadi layu dan tetap segar sampai garis akhir. Amin. Ya, yuk kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk firman-Mu, kami mengucap syukur untuk sepanjang 1 jam ini Tuhan. Kami boleh menyembah dan memuji akan Engkau. Kami mengucap syukur kalau kami ada di bait-Mu Tuhan. Di mana kami boleh mendengar firman-Mu, kami boleh dibangunkan, diisi akan pelita minyak kami supaya tetap menyala. Kami boleh memberikan persembahan yang terbaik untuk-Mu dengan pujian dan penyembahan. Bapak, Engkau mengingatkan kami supaya kami dibasuh di dalam kolam pembasuhan supaya kami bersih di hadapan-Mu. Kami mengucap syukur Tuhan, biar kami tetap berbuah karena kami ditanam di tempat yang benar. Terima kasih untuk semua dan semuanya ini. Pagi hari ini ya Tuhan, kami minta di dalam nama-Mu, setiap kami yang mendengar akan firman-Mu pada pagi hari ini, Engkau ingatkan kami harus ditanam di bait Allah. Buat kami tidak mencabut diri kami, dan kami tanam di tanah yang gersang, karena akan membuat kami tidak bisa bertumbuh dan kami akan mati. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah hari ini Tuhan kami terus ditaburi dengan firman-Mu.
kami terus melakukan penyembahan dan pujian. Setiap kali pelita kami menyala karena Kau isi dengan minyak yang baru. Terima kasih untuk semua dan semuanya ini. Bapa, kami tetap mau berdoa buat bangsa dan negara kami Tuhan. Kami tetap percaya bahwa rencana-Mu atas bangsa ini adalah rencana yang sangat mulia. Engkau akan membuat bangsa kami menjadi bangsa yang baik, bangsa yang damai, bangsa yang membawa dampak yang luar biasa. Bapak, kami minta bangsa kami bisa mewarnai akan bangsa-bangsa lain. Terima kasih atas doa-doa yang kami boleh naikkan di hadapan-Mu pada pagi hari ini. Bapa, kami tetap berdoa untuk semua bencana yang Kau izinkan terjadi. Kami minta di dalam nama-Mu, selama kami ada di dalam perlindungan yang daripada-Mu, Mazmur 91 tetap akan berlaku. Asalkan kami tidak keluar daripada perlindungan-Mu, kami tidak keluar dari sangkar yang Engkau sudah tetapkan untuk kami berada. Buat kami mengerti di mana posisi kami. Kami akan melakukan bagian kami seperti yang Engkau mau. Membuat perlindungan yang daripada-Mu turun atas hidup kami. Saat ini kami datang di hadapan-Mu. Engkau sendiri ya Tuhan yang akan membuat semua yang Kau izinkan terjadi minimal boleh dialami oleh bangsa kami. Sehingga tidak banyak korban yang terjadi. Kami percaya waktunya, kalau belum saatnya, Engkau sendiri yang akan membuat semuanya ini Tuhan. Karena kami tahu Engkau berdaulat atas dunia ini. Terima kasih untuk semuanya. Bapak, saat ini kami datang di hadapan-Mu. Kami tetap mohon belas kasihan-Mu Tuhan. Berikan kepada kami daya tahan tubuh yang sempurna. Kami minta Kau taburkan saat ini Tuhan, daya tahan tubuh buat bangsa kami, buat setiap anak-anak-Mu yang ada dimanapun tempat mereka berada, supaya mereka mengalami kekuatan kesehatan, tidak akan terkena COVID. Semua yang terkena COVID saat ini kami doakan, biarlah Kau kirimkan roh kesembuhan yang sempurna Tuhan. Sehingga yang terkena COVID ini mengalami kesembuhan dengan total. Penyembuhan yang secepatnya boleh terjadi. Kami percaya Tuhan, barang siapa yang berseru kepadamu, Engkau mendengar. Biarlah setiap anak-anak yang saat ini terkena, kami berdoa, biarlah semua roh intimidasi tidak akan membuat mereka menjadi putus asa. Tetapi Kau bangkitkan semangat mereka Tuhan. Sampai mereka percaya masih ada Tuhan. Masih ada kesembuhan. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Kami bersyukur Tuhan untuk segala-galanya. Dalam nama Tuhan Yesus. Dan saat ini kami masuk dalam pengurapan. Dalam nama Tuhan Yesus, pengurapan 10 lapis terjadi atas hidup kami dan keluarga kami. Buat mata kami ini mata yang tertuju kepadamu Tuhan. Yang kami lihat adalah yang Engkau lihat. Yang kami dengar adalah yang Engkau mau untuk kami boleh mendengar. Engkau tutup semua berita yang membuat kami ini menjadi jatuh. Tapi kami akan mendengar berita-berita, kabar kesukaan, kabar terobosan, kabar yang luar biasa. Kami akan terus mendengar akan cara kerja-Mu yang luar biasa. Biarlah bibir mulut kami ini Tuhan berbicara senada dengan Engkau. Dan hati kami ini tetap dibungkus dengan kuasa darah Tuhan Yesus. Semua keraguan-raguan kami, kebodohan kami, ketidakpercayaan kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak, tangan kami mau urapi dengan minyak. Dengan pengurapan ini Tuhan, kami akan mengerjakan perkara-perkara yang luar biasa.
hari ini kami akan melakukan pekerjaan kami. Dan kami yakin semua pekerjaan kami hari ini dapat terselesaikan karena kami bekerja bersama dengan Engkau. Terima kasih Bapa, pimpin kaki kami supaya kaki kami berjalan pada jalan yang sudah Kau sediakan untuk kami berjalan dalam posisi yang benar di hadapan-Mu, supaya pada hari ini kami berjalan seperti yang Engkau sudah tentukan untuk kami berjalan. Terima kasih Bapak, kami punya Bapak yang seperti Engkau, memimpin kami, menentukan langkah-langkah hidup kami. Terima kasih untuk semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mau berjalan bersama-Mu Tuhan. Haleluya, amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati saudara semuanya.